Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya cintai saudara sekalian, as-saibun was-saibat rahimahullah. Pertanyaan pertama, voucher nih. Kalau selamat datang Ramadan kan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat tinggal Ramadan apa? Goodbye Ramadan. Bahasa Arab Pak Haji. Ilalik. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ilalik. Selamat datang Ramadan. Selamat tinggal Ramadan. Ilalika. Ilalika. Kurang pas. Ada yang tahu susah sih, emang susah ya. Iya, dapat hadiah mirip haji perpisahan kan. Nabi Muhammad hajinya haji perpisahan, namanya haji wadaan itu perpisahan nantinya. Setelah Ramadan, apa yang berubah dari kita? Kan semua ibadah harus memiliki dampak, betul nggak? Ibadah itu harus berdampak, seperti sholat harus mencegah daripada perbuatan kecil dan besar. Zakat harusnya mengentaskan, ibadah haji merubah perilaku, ya betul. Ustaz itu sebelum haji, orangnya malas-malasan sembahyang, pas pulang haji rajin, ada nggak? Ada. Kalau sebelum haji ditunda-tunda, pas pulang haji belum aja tuh semuanya. Ada berubah gitu. Jadi makin kacau gitu. Zikir itu harusnya menenangkan. Ala bidzikrillahi. Jadi semua ibadah ada dampaknya gitu. Nah, apa dampak ibadah puasa? Allah katakan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun gitu. Baik saudara sekalian, apa yang berubah? Gini, dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa kekurangan yang kita miliki. Nanti setelah Ramadan diharapkan berubah gitu. Ada masalah? Enggak. Menurut Al-Quran kita manusia lemah. Ntar habis Ramadan diharapkan jadi kuat. Ayatnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita tuh lemah fisik, lemah mental. Kok orang jadi kuat? Jadi kuat karena dididik, dibina, digembleng, diarahkan gitu. Di antaranya dengan Ramadan. Ramadan tuh mengubah kita yang asalnya lemah jadi kuat. Contoh nih, kita kalau nggak Ramadan lagi nggak puasa, kita tuh orangnya laparan ya. Dikit lapar, dikit haus, gimana teman-teman? Orang laparan aja gitu, dikit emosi. Pas Ramadan kita sahur nggak makan 14 jam, dan biasanya gitu nggak pakai ribut-ribut. Coba deh kalau nggak Ramadan, kita sarapan pagi jam 7, makan siang terlambat jam 2, jam 3 baru makan siang. Orang banyak kerjaan, banyak meeting di kantor. Kita kadang kesel ya, aduh udah jam 3 gue belum makan siang lagi nih. Gue baru sarapan cuma lontong doang lagi 3. Mami semangkok, gue belum makan nasi pagi lagi, mati gue nih gitu. Kita tuh kalau nggak puasa gitu ya, lagi lapar, gigit, haus, ini enggak. Pas Ramadan kita biasanya nggak mati nih, biasanya gitu. Kita nggak makan dari pagi, habis sore, habis siang, mati. Katanya ribut-ribut makan, nggak ada lu haus banget nih, kagak ada, biasa aja gitu. Contoh paling gampang ini deh. Sering kita ceritain, ada orang hobinya rokok kan. Ustaz, saya kalau nggak rokok 3 jam 4 jam itu asma Ustaz. Saya pengen tahan Ustaz. Saya pengen berantem loh Ustaz. Gimana nggak rokok? Kalau ini tinggi ruang AC kan dia nyari ruang smoking dulu kan memang gitu. Pas dia Ramadan nih begini nih, dia bisa nggak rokok 14 jam. Ya nggak? Dari subuh dia kagak rokok, sampai jauh, sampai maghrib nggak ada apa-apanya. Kagak mati kan gitu. Ternyata dengan Ramadan orang jadi kuat. Saya bilang bapak-bapak yang masih hobi merokok nih, mau Ramadan nih, rokoknya ganti sama korma. Dia bilang udah saya coba Ustaz, kagak nyala Ustaz. Maksudnya kormanya dimakan bang. Ini korma taruh di bibir di bibir. Oh saya kira dinyalain tuh, kiamat. Iya. Jadi kalau dia nggak puasa, orangnya gitu ya, nggak kuat dia. Pas puasa kita kuat, siang kita puasa, malam kita terawih, ya nggak?
tengah malam kita bangun sahur, tamekia mau lahir, besok kita kerja seperti biasa, kita kuat ternyata gitu. Kalau nggak Ramadan boro-boro dah. Pas Ramadan ya, kalau bapak-bapak merasa kuat, ibu-ibu lebih kuat. Bapak-bapak saya tanya, mau nih berapa sahur? Setengah 4, jam 4. Ibu jam berapa bu? Jam 5. Ibu jam berapa? Setengah 3. 2, setengah 3, jam 3. Ya nggak tuh Pak? Buang. Ibu-ibu ini lagi buka pikirin sahur. Lagi sahur pikirin Buka. Ya nggak bu? Lagi sahur nih, besok buka apaan? Lagi buka ntar malam sahur mama dia nanya, pas keluar itu lagi lagi. Gak masak. Rebus. Apa sama mas saya? Kaget bantuan deh kan. Tapi dia nanya dulu mana dia, nggak tahu apaan. Katanya ibu nyanyi. Sebenarnya nanya doang. Jadi kalau kita merasa kuat, orang memang lebih kuat. Kita nyambi sahur ngapain? Aku mesti perempuan ngapain? Beres-beresinnya nggak bu. Kita buka ngapain? Udah perempuan ngapain? Lebih kuat ini. Jadi aslinya kita apa? Lemah. Ramadan mengubah kita jadi orangnya kuat tuh kita jadi tahan lapar, ya kan? Kita dengan Ramadan dengan rangkaian ibadahnya merubah kita jadi orang yang kuat. Maksud ntar habis Ramadan biasanya gitu kita makan terlambat, ya kan? Kita kan kadang itu kesel tuh, aduh gua dari pagi baru makan 2 piring lagi di bawah siang skill art will not work. Tapi kayak kan? Kayak aja saya tahu nih. Artinya apaan? Yang namanya skill, yang namanya greatness, yang namanya kejayaan itu dibangun. Nggak ada orang lahir langsung kuat, nggak ada gitu tuh. Nggak ada orang lahir langsung hebat, nggak ada, kecuali Rafathar ya. Itu lahir udah kaya. Sama Kiano itu udah lahir mau dia berjaya. Kita mau apain lagi tuh sama Kiano sama Rafathar? Rayanza. Tapi Rafathar bermasalah sih tadi. Jadi namanya skill, yang namanya kehebatan, kejayaan itu dilatih gitu. Ada nggak orang angkat barbel 100 kilo? Aku bisa dia dilatih gitu. Nggak ada tuh orang lahir langsung pintar, nggak ada gitu. Nggak ada semua orang. Antum lahir nangis ya, aneh ngaji. Ada lu kacau. Antum lahir diajarin, aneh aja sendiri. Pas belajar ngomong. Saya tadi lahir. Gitu, nggak ada yang namanya skill tuh. Jadi kita orang pinter, hebat, nggak ada yang begitu. Nah Ramadan tuh mengubah kita jadi orangnya Pintar. kuat. Kita ditahan lapar, nahan haus, nahan emosi. Kan kita kalau nggak puasa orangnya nggak mau marah ya nggak? Baper. Nggak mau emosian, gitu-gitu. Kayak sekarang banyak cerita viral nih. Orang mobil nyenggol dikit ngapain? Marah, ada nggak tuh? Viral. Langsung keluarin, lato-lato. Pentol itu bantuan. Iya tuh. Lupa bocor gimana? Ada bocor. Kan gitu tuh, dikit-dikit marah-marah, emosi, ya enggak? Nah Ramadan mengubah kita tuh jadi orangnya kuat. Jangankan yang haram, yang halal kita tinggal. Istri kita halal nggak? Halal. Siang-siang Ramadan kita ngapain? Orang kita kerja. Di rumah, masuk kali pulang ya kan? Gitu. Istri kita halal ya, nggak boleh berhubungan. Ntar gini, jangankan yang haram, yang halal kita kuat meninggalkan gitu. Kan kadang-kadang nggak bisa meninggalkan yang haram. Saya nggak kuat Ustaz, nggak kuat. Ramadan mengubah kita orang yang kuat. Ada yang nanya ibu, mungkin sebagai udah saya share di Instagram ya, ibu nanya Ustaz, kan Ramadan nggak boleh berhubungan badan, betul nggak? Kalau sekedar bercumbu gimana Ustaz? Bermesra-mesraan, ya kan? Sudah jangan ada bu, tak terusan. Ini aja bu, kalau suami udah mulai ngajak bercumbu-cumbu, jangan mau, tolak aja. Kalau dia mulai pegang-pegang tangan, bilang aja bu, jangan. Kalau dia berani nyium-nyium, bilang aja, berani. Suami saya kan megang tangan langsung nyium kan. Jangan berhenti. Batal. Jadi orangnya langsung kan dia megang tangan langsung. Ibu kerja di mana
suami tisu file tadi. Pakai sabar deh, ngetomprok aja. Saya teriak aja dan jangan berhenti, berantal. Jadi puasa tuh mengubah kita jadi orang yang kuat. Ntar abis Ramadan jangan jadi orang yang kan gampang gitu lapar, gitu haus ya enggak. Sebulan kita dilatih, lapar, haus, emosi. Berikutnya, menurut Al-Quran kita ini orangnya terburu-buru. Surat Al-Isra ayat 11. Wa kana al-insanu ajula. Wa kana al-insanu. Ada penyakit yang kita miliki, penyakit tergesa-gesa. Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu nggak? Hotel 100.000. Gesa-gesa. Penyakit tergesa-gesa yang apa? Apa namanya? Tergesa-gesa. Bukan ajula itu istilah apa? Ibarat dari kalimat itu juga, Pak. Depannya i. Tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Ajar. Kurang pas. Ya, is. Ya, is ijar ya sana. Di Batam ya? Boleh sih. Jangan. Ya berarti ajar. Istijar ya. Istijar bisa. Langsung jawab. Dan jawab istijar. Dua orang kali. Jadi manusia itu bisa ya, terburu-buru. Ya, dan Ramadan ngajarin sabar. Betul nggak? Maghrib jam 6. Jam 6 kurang 5 boleh nggak minum? Ya. Kenapa boleh? Belum waktunya. Ramadan ngajarin kalau belum waktunya jangan. Ya enggak? Nah penyakit kita ini anak muda terburu-buru, tergesa-gesa. Ya kan? Kalau kata Nabi Muhammad, siapa orang yang senang-senang sebelum waktunya, ketika waktu datang dia nggak ada senang-senang lagi. Itu kan lampu senter yang pakai baterai itu. Kan makanya malam kalau gelap ya. Ini siang-siang ini dipakai matahari ke senter. Kurang kerjaannya enggak? Ini bokap di senternya lampu nih. Kurang kerjaannya dimainin semua senter. Begitu malam tiba masih nyala nggak di baterai? Benar ya? Apa sebabnya? Siang-siang dimainin mulu. Ada anak muda masih jomblo belum nikah, lampu senter dimainin mulu. Ayam di senter, kambing, tembok. Begitu dia nikah udah gak ada tenaganya udah. Apa sebabnya? Siang-siang lampu senternya dimainin mulu gitu tuh. Kan sekarang banyak keluarga muda tuh minum obat kuat, ya nggak tuh? Firman yang jual. Masa amannya saya? Firman jangan. Di madu bukan sembarang madu. Ini langganan para SIP. Lisnya ada Pak. Firman orang muda. Baru begini. Itu gara-gara siang-siang lampu senternya dimalain mulu. Begitu malam soak ya. Begitu nikah dedet. Kalau mau minum madu mau setir mah sama ya. Dia bilang paling aku sebenarnya. Semua lantai beli. Apa nih mereknya gimana? Yang lain tuh tahu ya. Udah langsung mau ketemu sebentar. Apa namanya madu apa nih? Firman Collection 7 kali. Kalau 7 kali. Madu 7 days. Agak kerja. Di rumah aja nggak usah berangkat. Kenapa sekarang banyak keluarga muda pada minum obat? Gara-gara siang-siang lampu saya kan mainin mulu. Benar, bukan main-main ini. Jadi kita harus bisa terburu-buru. Ustaz, bukankah cepat itu baik? Bener, cepat baik. Terburu-buru, jangan. Beda nggak? Beda ya. Pelayanan cepat bagus nggak? Bagus, tapi jangan terburu-buru. Jangan semua nih, bapak-bapak. Bapak kalau khotbah Jumat lebih senang imam yang lama atau cepat? Sama nggak sih? Sama, gitu. Ini pengalaman pribadi ya. Hari ini hampir semua masjid di podium ada tulisan tuh di podium khotbah maksimal 15 menit. Iya kan? Itu kan kami tulisin. Banyak khotbah kelamaan. Ya kan? Hadirin sidang Jumat rahimahullah, khotbah yang singkat nih judulnya 35 sifat seorang muslim. Kelamaan ya. Jamaah tidur. Gitu mulai yang setuju. Yang paling pas tuh kalau khotbah Jumat Bang Haji Romai Rama. Foto gantian. Kapan lagi? Susah loh begini.
Ada orang khotib kelamaan ditulisin tuh khotbah paling lama 15 menit. Ada cerita tambahan kelamaan nggak diundang lagi. Warning. Warning. Cepat itu bagus. Nabi yang bilang kalau khotbah jangan lama-lama. Ya, saya tanya sama ibu semua saya tanya, ibu kalau terawih lebih senang imam yang lama apa cepat? Tuh dengerin. Sama saya juga. Kan Nabi yang Nabi Muhammad tuh orang kalau sholat sendirian paling lama. Kalau jadi imam orang yang paling cepat. Begitu loh. Kalau kita kan terbalik. Kita kalau sholat sendirian cepat. Jadi imam kita lama-lamain. Bilang alim. Bilang dirut tuh itu. Alhamdulillah itu lama amat. Kita begitu tuh kalau sendirian rebut. Jadi imam kita lama-lamain nih, tapi itu balik gitu. Jadi imam yang terlalu lama di bandara, di airport. Ini pengalaman pribadi ya, sama juga ya. Rata-rata di airport di bandara orang udah jamaah gak ada yang mau. Pak, jamaah Pak, enggak terus sendiri aja. Kebanyakan tuh orang takut kelamaan kali. Tinggal pesawat. Ini pengalaman kali pas di bandara berjamaah imam baca Al-Baqarah. Rolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Al-Baqarah. Kamu mundur. Pas dia mundur, imam rukuk. Allahu Akbar. Mau di-prank oleh imam. Lu jangan terburu-buru lu. Lu mah satu ayat. Pengalaman cuma di bandara. Jangan orang berjamaah ya kan. Kita aja Pak, kalau enggak sendiri aja gitu. Udah mundur. Gitu. Jadi cepat aku saya cepat. Terburu-buru jangan. Orang meninggal dunia segera diapain? Kuburkan. Diurus, ya kan? Diurus, ya kan? 100.000, 4 perkara sebutin angka-angka. 4 perkara orang meninggal diapain aja? 4 perkara. Tuh ibu-ibunya juga. Jadi, apa yang dilakukan kalau orang meninggal dunia? 1 diapain? 4. Dimandikan, 2. Dikafani, ketiga. Kan? Bukan. Dikuburkan. Dibuat 100.000 rupiah. Apa kurang baik saya? Apa yang terhadap wanita? Bisa lah. 4 perkara orang meninggal dunia diapain? Dimandiin, dikafani, disolatin, dikuburin, disegerakan. Tapi yang paling penting dipastikan kalau dia udah meninggal. Ini yang paling penting. Iya. Lah, ada juga berita orang bilang dia di Mampang orang Betawi kaya raya punya kontrakan banyak, umurnya panjang. Bapaknya nih udah sakit, baik lagi dia enggak. Anaknya nggak sabar. Bapaknya pingsan, dimandiin. Bapaknya ngelamun. Apa nih? Udah mati be. Durhaka lu. Nah, saya mampu dibeli omongan Ustaz. Disegerakan. Cepat bagus gak? Bagus. Terburu-buru jangan. Emang bener ya, jadi kalau kata Nabi asri'u bil janazah. Kita kalau gotong mayat nih, bapak gotong mayat nih, jalannya santai apa disegerakan? Disegerakan, tapi jangan terburu-buru. Tapi mereka jatuh. Yang di bola. Segera azab. Azab jamaah kalau ngaji tidur dulu. Tapi kocak. Kalau meninggal jangan di bola. Ngajinya akan di kocak lagi. Apa tadi itu? Disegerakan bagus ya? Bagus. Buru-buru jangan nih. Emang bener ya, kita kalau di jalanan nih, kita lagi naik motor yang mobil, ada rombongan jenazah, kita minggir. Dia duluan bener emang. Tapi tolong dong rombongan jenazah jangan buru-buru banget. Ada nggak ngebut rombongan jenazah tuh? Ada. Orang kita kalau pegang bendera kuning, semua orang dikeprak-keprakin. Sini nih, jalan Karno, ada apa Pak? Ada mayat mana Pak? Di 50. Semua lari tuh mayat. Kita begitu tuh. Kita nungguin, mana dia mayatnya nih? Belum masalah Pak. Lagi dimandiin. Rengsek banget tuh bener. Bener tuh orang kita tuh buru-buru tergesa-gesa. Cepat bagusnya cepat. Ntar habis Ramadan apa yang berubah? Jadi orang jadi lebih sabar, jangan terburu-buru. Yang itu dalam agama punya urusan dengan Allah, so istikharah, minta petunjuk. Dengan manusia suruh apain? Musyawarah, minta pendapat.
agar tidak tergolong orang yang terburu-buru. Dianggap tidak terburu-buru kalau satu, kita melakukan istikharah sama Allah. Ketujuh, yang manusia apa? Musyawarah, kita meeting, kita pendapat gitu. Kalau dua kita lakukan, tergolong orang yang tidak terburu-buru. Itu apa Superman? Kenapa Superman serangga di luar? Buru-buru. Kamu mau telepon? Superman ada musuh. Oke Pak, dia serang. Lah, baik. Udah merah nih orangnya. Superman Amerika gitu. Kenapa Superman sayapnya di belakang? Kenapa? Kalau di depan cukur. Itu apa? Kenapa Superman punya hati? Kalau banyak seperti Musaribi terburu-buru, ya enggak? Ini penyakit kita anak muda nih, nggak sabaran. Laper. Insya Allah kita akan sukses pada waktunya. Amin. Nih, mari kita merenung. Berapa lama kita bersabar? Nabi Yusuf bersabar selama 14 tahun. Dari dibuang ke sumur tuh sampai dia terus di penjara, di sengsara tuh 14 tahun dia merana. Nabi Ayub dengan penyakitnya bersabar selama 18 tahun. Nabi Musa bersabar selama 40 tahun. Berapa lama kita bersabar? Kita kadang-kadang baru berdoa sebulan, seminggu, kok kagak dapat ya? Kayaknya nggak mau gue deh. Padahal Nabi Ibrahim dia berdoa sampai punya anak di usia senjanya. Nabi Zakaria alaihissalam. Berapa lama kita bersabar? Apa penyakit kita? Terburu-buru, tergesa-gesa, nggak sabaran gitu. Karena ini jadi masalah gitu. Terburu-buru, tergesa-gesa, Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya apalagi yang berubah? Aslinya kita manusia pelit kita tuh. Allah berfirman, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal lamsaktum khasyatan infaq." Ujung ayatnya wa kanal insanu qatura, dan adalah manusia makhluk yang sangat kikir, sangat pelit. Quran yang bilang. Kita tuh kalau dipaksa mau bayar zakat, nggak mau berbagi, kata Quran, mana mau orang bayar pajak, ya nggak, kalau dipaksa, ya nggak, ya kan? Kok orang jadi dermawan, dididik, dibina, diarahkan, termasuk dengan Ramadan mengubah kita jadi orang yang dermawan, betul nggak nih? Bukankah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, siapa orang memberi makan saat berbuka puasa, pahalanya bagaikan orang yang puasa. Mohon maaf nih, ini hari ke-26, betul ya? Siapa di sini yang belum pernah memberi makan orang berbuka puasa? Rugi kita. Ada ibadah namanya ngasih makan orang berbuka puasa ketika berbuka. Dengan pahalanya seperti orang berpuasa. Sampai kata Nabi, meskipun yang kamu kasih cuma seteguk air, cuma segelas susu, cuma sebutir kurma, pahalanya bagaikan orang yang berpuasa. Entah sampai nih bapak-bapak, saya bilang kalau dikasih bungkus jangan satu, dikasih bungkus dua, atau berbuka atau bersahur. Ini aja berbagi. Buat orang gimana mas? Gitu. Kalau terawih buat duit, buat sedekah, ada nggak tuh? Ya. Ini terawih nih lupa, kata amal ya, gue lupa buat duit. Besok malam ya gue lupa lagi. Tapi dia kata Pak Ustaz, senyumanmu nilainya sedekah. Pas kotak amalnya bening ya. Apa bang? Nggak Ustaz. Pas DKM buka kotak amal isi senyuman semua. Salah ceramah tuh Ustaz. Nah kan bulan puasa, maaf ya. Terus ada loh Pak, minta Pak, Bu minta Bu, ada nggak tuh? Ada. Kan kita bilang sama yang lain ya deh. Yang udah Pak, apa dong yang belum? Semua udah Pak. Yang lain udah Pak, apa dong? Ini bocah pintar banget ya. Sampai ngajarin tuh. Kalau Ramadan kita nggak dermawan, kapan lagi kita dermawan? Betul nggak? Ya. Abu Bakar punya 2 orang putri yang sangat dermawan. Siapa namanya? 100.000. Putri Abu Bakar yang sangat dermawan. Ya, satu Aisyah, satu lagi Asma. Iya betul, 100.000. Masya Allah. Aisyah dermawan. Kenapa? Asal bapaknya Abu Bakar Dermawan. sangat dermawan. Dia sampai Nabi memuji. Pujian Nabi, kata Nabi SAW,
Tidak ada seorang pun yang memberikan bantuan kepadaku, semuanya udah aku balas kecuali Abu Bakar. Saking banyak itu dia memberiku bantuan yang akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat nanti. Tidak ada harta yang paling memberikan manfaat dalam perjuanganku kecuali hartanya Abu Bakar. Mendengar ini Abu Bakar nangis deh. Dipuji sama Nabi. Kan ada semua orang udah aku balas dah kata Nabi itu kecuali Allah. Saking banyaknya gitu, entar Allah yang membalas. Mana fa'ani malu, mana fa'ani mala Abu Bakar. Tidak ada hal yang paling berguna untukku kecuali hartanya Abu Bakar. Mudah-mudahan kita banyak kaya yang dermawan seperti Abu Bakar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu kapan bilang gini, as-sakha'u hasan, walakin fil aghniyai ahsan. Dermawan itu bagus. Kalau yang dermawan orang kaya jauh lebih bagus. Ada nggak orang sederhana sama orang miskin dia dermawan? Ada juga. Ada. Ingat. Tapi kan kita segitu-gitunya. Orang miskin dermawan bagus ya. Duit segitu-gitunya. Coba yang depan orang kaya, orang surveyor yang duitnya banyak. Amin. Amin. Lebih bagus. Ya nggak tuh. Itu orang kaya yang duitnya 300 triliun. Yang katanya dulu berita rame ya. Sekian miliar. Coba dermawan ya kan bagus. Kan masalah dermawan berbagi itu bukan masalah kaya miskin ya. Kadang-kadang ada orang yang sederhana kalau kita ke rumahnya dia nggak tuh. Dia bukan dia jarang jajan ya. Tapi kalau kita main nih, dia ke warung beli air teh botol, beli sprite, beli roti buat kita tuh. Jarang jajan dia. Tahu dari mana jarang jajan? Selama kita nabung, anaknya di bawah nungguin kita pulang. Dia ada yang doang gini. Kata bapaknya, suruh masuk kata anaknya. Pas kamu pulang diserbu tuh meja mananya. Itu begitu orang keren ya. Semoga kita tidak lagi dermawan. Berikutnya terakhir, kita tuh apa yang berubah dari kita? Aslinya manusia senang berdebat, senang ngomong, nggak mau ngalah. Bersilat tidak. Ya kan? Wa kana al-insanu akthar syai'in jadala. Al-Kahfi. Wa kana al-insanu akthar syai'in jadala. Manusia senang apa ya? Berdebat, ngomong. Maaf ya, kata orang Betawi bacot ya, ngomong banyak ngomong ya. Ramadan mengajarkan kepada kita puasa bukan cuma nggak makan nggak minum, puasa melatih mulut, jangan ngomong sembarangan. Itu betul. Kata Nabi, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan keji, Allah tidak memerlukan puasanya. Walaupun dia nggak makan, dia nggak minum. Jadi diharapkan habis Ramadan lebih menjaga lisan, gitu tuh. Ya enggak, terutama jangan suka berdebat. Ya. Saya tanya semuanya, ibu kota Saudi Arabia apa? Riyadh. Raudhah kan taman ya. Zamannya Riyadh ada buku yang disolihin kan, Riyadul Jannah, Raudhah Riyadh. Kan orang kalau umroh haji nggak boleh berdebat ya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Saya bulan Februari kemarin umroh. Ada nenek-nenek berdua debat tentang ibu kota Saudi. Kata nenek pertama, kan ibu kota Saudi Mekah. Kata yang kedua, bukan Bo, Madinah. Ya, itu kagak benar. Mekah bukan Bo, demi Allah dah Madinah Bo. Madinah Bo, tidur dua. Kata Ustaz, apa tak? Ya bilang aja Kairo. Saya kagak bener aja semuanya. Dia bilang gini, Ustaz, Kairo buat Turki dah. Ya. Sama oneng. Kadang-kadang kita dengar ada orang di grup WA semuanya kayaknya benar. Debat kepesan kosong ya. Ngapain kita timpalin ya. Mendingan diem aja udah ya. Ngajak dulu. Saya lulus kok. Sekarang tahun politik ya, hati-hati berkomentar, betul? Iya, betul. Apalagi menggunakan akun kantor, apalagi menggunakan seragam kantor, ya kan? Bikin TikTok apa segala macam nyinggung masalah politik, bermasalah nggak nih? Salah. Bermasalah, ya enggak? Kalau mau intinya hati-hati. Nabi Muhammad berpesan buat para netizen nih, 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad para netizen, fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau mau komennya baik. Kalau nggak bisa mendingan diam. Itu benar. Kita sekarang saya marah komen, bikin komen, teman update status langsung komen, mantap, mantul. Kayak berita duka cita. Mohon doa negasnya wafat, mantap. Lanjutkan. Jempol dia. Gaspol.
Jadi harus ada yang berubah selama Ramadan. Di antaranya tadi itu, yang kuat jadi lemah jadi kuat, yang terburu-buru jadi sabar, ya nggak? Yang pelit jadi dermawan, dan yang terakhir yang suka ngomong debat jadi pandai menjaga lisan. Jadi kalem. Pertanyaan berikutnya, ada berapa sih? 4. Oh, 3-4 ya. Demikian, mudah-mudahan ada perubahan setelah kita Ramadan. Jadi lebih baik. Kalau saya mengajar selama setahun ada kami yang kurang mohon dimaafkan. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis keempat tiap bulannya. Zuhur ya, betul belum ya? Doa buat kita semua ya. Al-Fatihah. Iya karena boleh iya kan mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.